Baik, rekan-rekan media sekalian, pada hari ini pimpinan DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tadi kita sudah mengadakan rapat konsultasi antar pimpinan sehubungan dengan rekonstruksi anggaran dan relokasi anggaran yang selama 2 hari ini sudah dilakukan antara pihak pemerintah dan mitra komisi-komisi di DPR. Nah, untuk itu, untuk kemudian hasilnya akan diterangkan kepada masyarakat, juga kemudian untuk meluruskan persepsi-persepsi yang mungkin perlu diluruskan sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan beberapa poin yang menjadi juga pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR, dan tadi kami sudah sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meluruskan dan menjawab. Waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Dasko dan pimpinan DPR. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP Kemendikti Saintek, yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK,
peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Kelima, mengenai tunjangan kinerja dosen. Saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTN-BH. Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTN-BH. Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU, Badan Layanan Umum, yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Sedangkan dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker Perguruan Tinggi Negeri Satker di lingkungan Kemendikti Sayentek dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau LL Dikti yang saat ini menerima tunjangan profesi akan diberikan tunjangan kinerja atau remunerasi seperti tadi yang di PTN BLU dengan tetap memperhatikan tunjangan profesi. Jadi mereka sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi belum tunjangan kinerja atau remunerasi. Saat ini kami sedang memproses penghitungan dan pendataan dan Perpres sedang juga dalam proses untuk difinalkan. Keputusan mengenai tukin dari dosen PTN Satker di lingkungan Kemendikti Sayentek, PTN ya, dosen di PTN Satker lingkungan Kementerian Dikti Sayentek, kemudian dosen PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi, dan dosen PNS LL Dikti serta dosen KL lainnya mengenai tukin sedang dalam proses finalisasi Perpres yang akan diselesaikan dalam waktu dekat. Mungkin demikian yang kami bisa sampaikan pimpinan DPR terkait beberapa isu yang sekarang ini sedang dibahas atau dibicarakan publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman media sekalian, mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media kepada pihak pemerintah, dalam ini Kementerian Keuangan. Apabila dirasa ada yang tadi belum jelas, untuk supaya lebih jelas lagi kepada masyarakat, saya persilakan dengan tertib. Demikian. Dari mana? Ya, boleh.
untuk langkah saat ini itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah direfocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier efek yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini. Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya. Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan. Karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.